Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel aku. Di sini aku akan menjelaskan tentang parameter dari kualitas air. Nah, parameter kualitas air itu dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu parameter kimia kualitas air. Yang kedua yaitu parameter fisika kualitas air. Dan yang ketiga yaitu parameter biologi kualitas air. Nah, di sini aku akan menjelaskan tentang parameter kimia dari kualitas air dan beberapa alat yang digunakan untuk mengukur parameter kimia dari kualitas air. Simak videonya ya. Perairan adalah suatu kumpulan massa air pada suatu wilayah tertentu, baik yang bersifat dinamis, bergerak atau mengalir, seperti laut dan sungai, maupun statis, tergenang, seperti danau. Perairan dapat dikelompokkan menjadi perairan tawar, perairan payau, dan perairan asin. Parameter kimia kualitas air. 1. pH. pH dapat diartikan sebagai cerminan derajat keasaman yang diukur dari jumlah ion hidrogen. pH air murni yaitu 7. pH dapat semakin tinggi jumlahnya karena kandungan ion OH- dalam air naik dan kandungan ion H+ dalam air turun. pH dapat semakin turun jumlahnya apabila kandungan ion OH- dalam air rendah dan kandungan ion H+ dalam air tinggi. pH yang berkisar antara 7 sampai dengan 9 baik bagi kehidupan di tambak. Kondisi perairan yang bersifat asam atau basa akan membahayakan kelangsungan hidup organisme karena akan mengakibatkan terjadinya gangguan metabolisme dan respirasi. Kehidupan dalam air masih dapat bertahan apabila pH dalam air tersebut berkisar antara 5 sampai dengan 9. Alat yang digunakan untuk mengukur pH adalah pH meter. Ini adalah contoh dari gambar pH meter yang digunakan untuk mengukur pH. 2. Oksigen terlarut atau DO. Semakin tinggi nilai kadar DO, maka semakin bagus juga kualitas air tersebut. Oksigen yang terlarut dalam air yang jumlahnya 2 mg per liter saja sudah cukup. Namun demikian, untuk mengukur kehidupan ikan yang baik, maka dibutuhkan oksigen terlarut minimal 4 mg per liter. Yang menyebabkan oksigen dalam perairan naik yaitu 1. Difusi udara bebas dari atmosfer. 2. Fotosintesis organisme yang hidup dalam perairan. 3. Kedalaman titik. 4. Pergerakan air permukaan. 5. Adanya injeksi oksigen atau aerator. Alat yang digunakan untuk mengukur DO adalah DO meter. Ini adalah contoh dari gambar DO meter yang digunakan untuk mengukur oksigen terlarut. 3. Salinitas. Salinitas adalah tingkat kadar garam atau keasinan terlarut dalam air. Kandungan garam pada sebagian besar sungai, danau, kolam akuarium sangat kecil sehingga dinyatakan sebagai air tawar. Kandungan garam pada air tawar sebenarnya kurang dari 0,05 ppt. pH pada air payau yaitu 3-5 ppt. Dan air laut secara alami salinitasnya yaitu 3,5 ppt. Alat yang digunakan untuk mengukur salinitas perairan adalah refraktometer. Ini adalah contoh alat refraktometer yang digunakan untuk mengukur salinitas pada perairan. Nah, bagaimana? Pasti kalian sudah paham kan setelah melihat tayangan video yang tadi? Nah, di sini aku akan menyimpulkan apa sih kualitas air yang baik itu, bagaimana sih? Nah, jadi kualitas air yang baik itu harus memenuhi 5 syarat utama. Yang pertama yaitu rendah kadar amoniak dan nitritnya. Yang kedua yaitu bersih secara kimiawi. Dan yang ketiga yaitu memiliki pH, kesadaran, dan temperatur yang memadai. Yang keempat yaitu
rendah cemaran organiknya, dan yang kelima yaitu stabil. Nah, sekian dari penyampaian saya. Apabila kurang lebihnya saya mohon maaf. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.